Oh, ya kita biarkan aja proses hukum itu berlaku ya, gitu. Misalnya begini, apakah memang sesuai dengan konteks dan relevan? Itu satu hal. Gitu. Yang kedua, apakah ini sesuai dengan aturan perundang-undangan? Jika memang iya, ya kita tentu biarkan aja proses hukum ini berlangsung. Karena kan belum ada pemanggilan kan? Kan teman-teman menteri, bapak-bapak menteri terhormat kan juga menyampaikan mereka menunggu dulu surat pemanggilan baru akan bersikap. Tentunya kita menghormati proses hukum yang berlaku. Kalau kami sendiri dari 02 misalnya melihat bahwa ya sampai sejauh ini berjalan dengan objektif. Dan kami meyakini bahwa kedepannya bagaimana proses hukum di MK ini akan bisa berjalan objektif, adil, mengedepankan objektivitas dan hukum yang ada. Gitu. Dan hasilnya tentu kami meyakini kalau karena kami tidak melakukan hal-hal yang dituduhkan, kami meyakini bahwa semua tuduhan-tuduhan itu akan runtuh dengan sendiriannya. Tapi yang pasti kami menghormati proses hukum. Kita biarkan saja semua pihak saling beradu berargumen mengajukan bukti. Nah, tentunya ini kan para hakim Mahkamah Konstitusi bisa menelaah, memilah-milah mana yang merupakan fakta, mana yang merupakan opini, mana yang benar-benar bisa istilahnya itu hanya narasi belaka, dan mana yang memang benar-benar hal yang sangat serius terjadi. Gitu kemudiannya. Enggak, apa yang mesti dikhawatirkan? Beliau-beliau ini kan menteri-menteri, pembantu-pembantu terbaik Bapak Presiden Jokowi yang sama ini melakukan tugas tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin. Yang sesuai dengan realnya, sesuai dengan aturannya, apa yang perlu dikhawatirkan? Kecuali kalau ada yang memang bermain-main di luar rel, ya wajar kalau kami khawatir. Tapi hari ini yang kami tahu, kami tidak khawatir. Dan mesti diingat, yang terkait dengan apa tuduhannya itu bansos ya kalau nggak salah ya. Loh Pak, saya bingung juga ini, mensos siapa? Maksudnya gitu. Contohnya kan begitu ya kan? Apalagi misalnya ada faktor hukum, Menhukamnya dari mana? Kan begitu, maksud saya. Jadi melihat hati-hati juga nih kita menembak ke sana kemari, nanti malah ujung-ujungnya kembalinya kepada yang menembak itu gitu loh ya kan? Karena kami melihat begini, ini kerja bersama di kabinet ini, semuanya sesuai dengan aturan, sesuai dengan ada APBN. Kebijakan diputuskan bersama-sama antar pemerintah dan DPR, tidak ada yang jalan sendiri. Dan semua di DPR itu menyetujui, berarti apa? Semua partai, termasuk ada yang di 01, ada yang di 03. Jadi bagi kami, apapun itu, ya hari ini prosesnya, kami menghormati proses hukum yang berlaku. Kalau bicara khawatir, kami tidak ada khawatir. Karena menurut kami semua baik-baik saja. Tidak ada menteri-menteri yang dipanggil itu misalnya melakukan hal-hal yang di luar aturan hukum yang berlaku. Gitu. Dan kami, ini 58% loh. 58,58 melawan 25 dan 16 ya. Apa? Lobet ya tadi, lupa saya gitu ya kan. Mohon maaf, ini kan kita jauh sekali gitu loh. Kalau beda-beda tipis, mungkinlah kita bicara mengenai ada potensi-potensi. Hari ini kami juga mencermati, kami percaya betul nih, ada Bang Yusril kan, ada Bang Hinca Panjaitan, ada Hotman, ada Bang Oto, itu semua juga udah menyampaikan argumen-argumen yang menurut kami sangat solid ya, sangat solid dan terukur dan seharusnya bisa mementahkan semua narasi-narasi. Karena menurut kami hari ini, sebelah ini hanya lebih kepada narasi gitu loh, mana buktinya gitu. Kalau buktinya dari TikTok, ini bahaya juga nih. Apapun kita video rekaman hari ini, lalu besok kita bisa bawa ke polisi. Ini kan bukan ujaran kebencian yang buktinya dari TikTok, kan begitu. Ya kan, ini bukan pencemaran nama baik yang buktinya dari TikTok. Tapi hari ini adalah yang ingin dibuktikan adanya kecurangan secara masif. Masa buktinya dari media sosial? Kan begitu. Seharusnya menjadi bukti apa? D1, foto pada saat kejadian, video pada saat kejadian, daftar absen. Dibuka aja daftar absen, dibandingkan misalnya antara yang absen dengan yang hadir, dengan yang isi suara, berapa banyak nih kata suara dengan yang absen, kan begitu. Dokumen-dokumen yang valid ya sesuai dengan aturan undang-undang dan PKPU itu yang seharusnya menjadi bahan bukti. Itu bukan malah film, bukan malah postingan TikTok gitu. Ini kalau dari kami.